Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari SMKN 1 Cikampek, Kabupaten Kerawang, dengan Master Trainer Bapak Nanang Nasiruddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup dapat diakses melalui gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ini untuk tampilan untuk pendidikan keterampilan hidup. Apa tujuan dari program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Keterampilan Hidup? Yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru terkait topik-topik pendidikan keterampilan hidup sehingga dapat mendukung peserta didik mengembangkan keterampilan abad ke-21 guna mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Kedua, mengembangkan keterampilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran pendidikan keterampilan hidup kepada peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan menyenangkan. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Keterampilan Hidup? Guru semua mata pelajaran SMP dan SMA atau SMK, memiliki akun SIM PKB, berkomitmen untuk menyelesaikan 22 jam pelatihan PKH berbasis web atau M-Module, berkomitmen untuk menyelesaikan 10 jam pendampingan coaching klinik secara online yang akan dipandu oleh para master trainer, tidak sedang mengikuti atau terlibat dalam kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kapasitas pada saat yang sama, menjadi salah satu dari 14.000 peserta yang berhasil mendaftar mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi pada seri pendidikan keterampilan hidup. Ada 3 tahap pada pendidikan keterampilan hidup. Yang pertama, tahap ke-1, orientasi dan e-learning. Kedua, tahap coaching klinik. Tahap ketiga, pengimbasan. Pada tahap 1, orientasi dan e-learning, peserta adalah semua guru mata pelajaran dan hanya guru dari jenjang SMP dan SMA atau SMK. Pada tahap kedua, coaching klinik, peserta adalah mereka yang telah menuntaskan tahap 1, orientasi dan e-learning dengan nilai minimal 70. Pada tahap ketiga, pengimbasan, peserta adalah mereka yang telah menuntaskan tahap kedua. Adapun jadwal pelaksanaan untuk pendidikan keterampilan hidup, ini adalah jadwal-jadwal untuk pelaksanaan pendidikan keterampilan hidup, mulai dari orientasi dan learning, coaching klinik, sampai dengan pengimbasan. Ya, totalnya ada 12 angkatan. Pola untuk program Guru Belajar dan Berbagi Pendidikan Keterampilan Hidup lebih fleksibel. Anda dapat menyesuaikan waktu belajar di tengah kesibukan mengajar dan konten digital. Pembelajaran tidak membosankan dengan animasi menarik yang dilengkapi interaksi. Tahapan. Apa saja tahapan program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Keterampilan Hidup? Tahap 1, para peserta menjalani pembelajaran secara daring dan menyelesaikan pembelajaran daring dalam periode waktu selama 2 minggu. Setelah menyelesaikan pembelajaran daring, peserta akan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahap 2. Tahap 2 ini adalah coaching klinik, di mana peserta akan memperoleh bimbingan dari master trainer untuk pendalaman materi pendidikan keterampilan hidup. Tahapan ini berlangsung selama 10 hari kerja. Setelah menyelesaikan tahap ini, peserta akan memperoleh sertifikat pengajar pendidikan keterampilan hidup. Tahap 3. Setelah memperoleh sertifikat pengajar pendidikan keterampilan hidup, peserta melakukan pengimbasan secara sukarela dengan mengajak dan mendampingi para guru atau tenaga pendidikan lain melalui MGMP atau gugus yang bersangkutan secara online atau offline, sesuai jadwal di masing-masing MGMP atau gugus. Kegiatan ini tidak akan dinilai pelaksanaannya, namun akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan belajar secara keseluruhan. Mengenai hasil, apa yang didapatkan peserta atau guru program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Keterampilan Hidup? Pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru,
pengetahuan pendidikan keterampilan hidup yang penting bagi siswa-siswi, dan sertifikat pengajar pendidikan keterampilan hidup 32 jam pelajaran setelah menjalani coaching klinik dari ahlinya. Adapun materi diklat PKH. Pertemuan ke-1 mengenai tentang PKH, pertemuan kedua tentang identitas saya, pertemuan ketiga mengekspresikan perasaan, pertemuan keempat menjalani pubertas, pertemuan kelima kepercayaan diri terhadap tubuh, pertemuan keenam kebersihan diri, pertemuan 7 olahraga dan gizi, pertemuan 8 merokok, alkohol, dan obat-obatan, pertemuan ke-9 internet dan media sosial, pertemuan ke-10 berteman, pertemuan 11 tentang cinta, pertemuan 12 tentang kesehatan reproduksi, pertemuan ke-13 kesehatan seksual, pertemuan ke-14 hak asasi manusia, pertemuan ke-15 kesetaraan gender, pertemuan 16 perdamaian dan konflik. Pertemuan ke-17 kepedulian terhadap lingkungan, pertemuan ke-18 mengidentifikasi masalah, pertemuan 19 menganalisis masalah, pertemuan 20 menentukan dan sasaran tujuan, pertemuan 21 merencanakan sebuah proyek, dan diakhiri dengan pertemuan ke-22 adalah kesimpulan. Adapun untuk coaching klinik pada kelas 3 angkatan 1 dengan Master Trainer Bapak Nanang Nasiruddin SPD MPD. Ini untuk tampilan untuk coaching klinik. Bagi peserta guru belajar berbagi untuk pendidikan keterampilan hidup PKH angkatan 5 peserta masuk dalam pada guru belajar, di mana admin wadah WA Group adalah Master Trainer. Ini untuk tampilan setelah menjalani coaching klinik pada kelas 3 angkatan 1. Di mana pengelola kelas atau Master Trainer akan tertulis. Di sini adalah Bapak Nanang Nasiruddin SPD MPD sebagai Master Trainer. Nah, ini contoh untuk setelah bergabung dalam grup kelas kelompok 3 pada angkatan 1 dengan Bapak Nanang Nasiruddin. Alhamdulillah sudah tergabung 18 peserta. Kegiatan selama coaching klinik, pertemuan ke-1, pengantar dan pengenalan, diskusi terkait hal-hal yang terjadi tantangan ketika mempelajari PKH, pertemuan kedua, pemberian tugas mandiri, rencana aksi dan pengimbasan, pertemuan ketiga, diskusi terkait analisa tantangan dan solusi penerapan PKH di sekolah, pertemuan keempat, guru mengirimkan RPP atau RPL PKH untuk 3 pertemuan sesuai bidang studi yang diampuh, pertemuan kelima, penjelasan seluruh tugas, dan penutup. Ini dokumentasi terhadap kegiatan coaching klinik untuk kelas 3 Bapak Nanang Nasiruddin. Adapun proses untuk pengimbasan yang telah dilakukan, salah satunya adalah men-share atau mensosialisasikan mengenai buku pendidikan keterampilan hidup untuk guru maupun untuk siswa. Nah, ini dokumentasi ketika men-share modul PKH bagi siswa pada pembelajaran. Selain itu juga disosialisasikan atau di-share juga di grup WA untuk di sekolah, untuk para guru. Kemudian membuat suatu poster tentang materi pendidikan keterampilan hidup agar dapat mudah dipahami oleh umum, baik siswa maupun guru. Ini merupakan salah satu testimoni PKH bagi siswa SMKN 1 Cikampek, salah satunya untuk kelas 3 TW Muhammad Yazdan, bahwa ini sangat menarik dan cocok untuk segmen pelajar. Kemudian dari Amara Hoida Alifah dari kelas 3 APL 1, di mana menjelaskan tentang modulnya sangat baik, sehingga bisa dibaca dan yang nyaman, begitupun memahami isi bacaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.